Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono. Saya akan melanjutkan bicara mengenai PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Tapi saya tidak akan bicara lebih mendalam karena persoalan mendasar di proses PPDB ini tidak diselesaikan atau Pemprov DKI dengan Disdik tidak melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan mendasar proses PPDB ini, yaitu memperkecil keseimbangan antara jumlah lulusan dengan ketersediaan bangku sekolah. Pemprov DKI Jakarta dan Disdik hanya mengutak-atik mengenai kebijakan PPDB-nya saja. Saya mau katakan bahwa proses pembuatan atau penyusunan kebijakan PPDB ini dibuat dengan tidak baik. Saya mau contohkan misalnya satu persoalan kemarin ketika hari pertama pelaksanaan PPDB di jalur prestasi tanggal 7 kemarin menimbulkan persoalan server sistem online yang ngadat, membuat orang tua murid tidak bisa membuat akun dan melakukan pendaftaran berjam-jam. Di hari kedua pun masih terjadi server yang ngadat. Bahkan di hari kedua kita diperlihatkan bahwa betapa SK 466 dan Pergub 32 terlihat tidak sinkron pada penerapannya. Saya mau contohkan misalnya dalam hal imputasi antara anak-anak yang mendaftar melalui jalur prestasi non akademik dan prestasi akademik. Prestasi akademik dan akademik ternyata dalam imputasi tercampur. Artinya apa? Artinya ini akan mengakibatkan anak-anak yang hanya bermodal rapot, tidak mempunyai sertifikat kejuaraan, tidak punya SK pengangkatan sebagai organisasi di sekolah, itu secara otomatis akan kalah dengan anak-anak yang memiliki sertifikat kejuaraan ataupun SK pengangkatan dia sebagai pengurus organisasi atau ketua organisasi. Inilah yang kemudian membuat orang tua mulai sadar bahwa apa yang dilakukan proses ini tidak betul. Dan yang membuat saya lebih prihatin adalah bahwa berbagai pihak, baik organisasi maupun individu mengatakan bahwa kebijakan PPDB ini sudah dibuat secara baik, melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Saya nggak berpikir di mana baiknya kebijakan ini, karena pokok persoalannya adalah ketidakseimbangan tidak pernah disentuh, tidak pernah diupayakan oleh Pemprov dan Disdik. Bahkan saya lebih khawatir lagi ketika salah satu komisioner pelindungan anak mengatakan kebijakan ini baik, padahal fakta di lapangan mengenai anak, banyak anak-anak yang menangis dan sedih atas kebijakan PPDB ini. Lalu bagaimana baiknya sebenarnya? Ya. Orang tua murid atau kita boleh berkeluh kesah, hanya bisa berkeluh kesah. Misalkan uang pajak yang kita bayarkan ternyata hanya untuk membayari para pendukung kebijakan ini. Kita hanya bisa kesal seperti itu. Dan juga yang memprihatinkan saya adalah bahwa pihak-pihak yang harusnya bisa menjadi saluran masyarakat untuk mengadukan persoalan ini hanya sekedar mengapresiasi. Saya lihat beberapa orang tua mendatangi DPRD, ya kan, ketemu dengan fraksi-fraksi menyampaikan persoalannya, tapi dari pihak DPRD hanya mengapresiasi, nggak ada tindak lanjut. Ya, ini juga memang saya kira satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov dan Disdik bagaimana mencari dukungan bahwa kebijakan ini baik. Kebijakan ini mereka baik. Suara mendukung dari baik itu dari lembaga, individu maupun DPRD sendiri makin terlihat. Mereka mengucapkan yang sama bahwa kebijakan PPDB ini baik, tapi fakta di lapangan bahwa PPDB ini buruk. Saya kira kebijakan PPDB ini buruk. Banyak orang anak-anak yang menangis, banyak orang tua yang bingung
karena kemudian tidak bisa mengakses dengan baik dalam proses pendidikan ini. Saya kira itu. Terakhir saya kira saya mau katakan himbauan kepada para orang tua murid, ketika kita tidak bisa bersatu secara fisik, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Mari mendoakan kepada para pengambil kebijakan di Pemprov, di Disdik, atau di lembaga lain, agar mereka tergerak hatinya, melihat fakta di lapangan, melihat kenyataan di lapangan, bagaimana proses PPDB ini berlangsung. Tanpa itu saya kira tidak akan ada perubahan. Dan yang terpenting adalah saya kira bahwa semua pihak harus mendorong menyelesaikan persoalan PPDB yang berpangkal pada ketersediaan atau ketidakseimbangan antara daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan. Saya kira harus segera diselesaikan, karena ini persoalan yang paling mendasar. Tanpa penyelesaian itu saya kira persoalan terus akan muncul. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov dan Disdik, selain misalnya kalau ketidakmampuan memiliki dana untuk membangun sekolah karena tanah di Jakarta mungkin mahal dan sebagainya, tapi bisa mengupayakan bagaimana bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta atau lembaga-lembaga yang ada, mengembangkan sekolah-sekolah terbuka, mengembangkan sekolah-sekolah TKBM dan sebagainya. Saya kira masih banyak yang bisa dilakukan oleh Pemprov untuk menyelesaikan masalah PPDB ini, karena layanan pendidikan ini adalah bagian dari tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah. Jadi tidak boleh diabaikan, tidak boleh ada anak-anak yang menangis, tidak boleh ada orang tua yang sedih karena terhambat tidak bisa mengakses ke sekolah, apakah itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Saya kira ini harus dipikirkan bersama. Tanpa itu saya kira persoalan akan terus muncul. Sekali lagi kepada orang tua murid, calon orang tua murid dan warga, ketika kita tidak bisa bersatu karena berbagai persoalan, karena berbagai halangan, saya kira sudah sepatutnya kita berdoa bersama-sama. Bila perlu berdoa secara virtual, mengumpulkan banyak orang berdoa bersama-sama, agar mengambil kebijakan di sana bisa membuka mata hati mereka bahwa fakta di lapangan telah terjadi sebuah banyak anak menangis lah, banyak orang tua yang sedih. Ini tidak boleh terjadi, ya kan? Kalaupun misalnya ada pengamat yang mengatakan atau dan sebagainya itu mengatakan bahwa wajar satu kebijakan ada yang sedih dan tidak diterima, itu bukan jawaban yang menyenangkan. Sama seperti misalnya kita bilang, ya kan, buat apa membayar mereka hanya untuk sekadar mengatakan hal itu, tapi mereka tidak bicara atas apa yang harusnya diselesaikan, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, Pemprov maupun Disdik. Mestinya mereka bicara soal itu. Jelas, sangat jelas buat kita semua saya kira. Ketersediaan antara bangku sekolah negeri dengan jumlah lulusan yang dari tahun ke tahun tidak seimbang itu harus segera diseimbangkan bagaimanapun. Keterlibatan masyarakat untuk proses ini saya kira bisa dilakukan. Masyarakat bisa diajak untuk melakukan ini. Pertanyaan saya misalnya, kalau kenapa orang sangat mudah membuat PAUD, kenapa orang tidak mudah membuat SMP terbuka atau SMP mandiri atau SMA mandiri? Kenapa itu tidak? Kenapa hanya PAUD yang mudah orang bisa membuka? Saya kira upaya-upaya ini harus terus dilakukan, ya kan? Yang terpenting saya kira adalah kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta yang ada, karena memang sekolah-sekolah swasta yang ada juga harus dikembangkan, harus bersama-sama diajak menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya kira itu. Sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama agar para pengambil kebijakan di sana tidak hanya menggunakan pikirannya, tidak hanya menggunakan pikirannya dalam menyelesaikan persoalan PPDB, tapi juga harus menggunakan hatinya. Karena fakta di lapangan kemudian yang terjadi
sampai saat ini masih ada anak-anak yang menangis dan orang tua yang sedih. Terima kasih atas perhatian